Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam channel Selebes Pos, pewarta penyambung lidah rakyat. Kali ini saya di kediaman yang sangat sejuk sekali. Namun di balik kesejukannya, akhir-akhir ini kita disajikan dengan potongan video penudingan penganiayaan. Tapi kalau saya lihat-lihat di penudingan itu kayaknya bukan kekerasan ya, itu gerakan refleks. Dan kebetulan di samping saya, dengan siapa saya bicara? Andi Udayana. Andi Udayana yang dituding atau di framing dalam beberapa media sosial sebagai aktor yang melakukan dugaan tindakan kekerasan yang kalau kita lihat sih bukan kekerasan di situ, tapi refleks. Mungkin bisa dijelaskan ya, seperti apa kejadiannya pada saat itu. Dan tentunya tidak kejadian begitu saja, pasti ada yang melatar belakangi kejadian tersebut. Nah, seperti apa? Oke, kebetulan saya melakukan hal seperti itu, Pak. Karena lagi keadaan posisinya si Syahril ini, kita lagi tanya-tanya dan kakak saya lagi nanya-nanya ke dia. Dan sedangkan dia ini kayak orang Makassar bilangnya itu kayak pototoy lah. Iya, istilahnya nyinyir. Nyinyir. Oke. Iya. Nah, Lanjut. nyinyir. Terus berselang waktu kemudian saya sudah sempat refleks lah gitu. Tiba-tiba saya hempaskan tangan saya ke mukanya, Pak. Jadi seputar pertanyaan apa yang dipertanyakan pada saat itu sehingga si Syahril ini seolah-olah nyinyir kepada kakaknya Adinda? Oh jelas, penggelapan uang, Pak. Penggelapan dan penipuan? Penipuan. Jadi penggelapan dan penipuan, Pak, sebenarnya. Oh, itu konten aslinya? Konten asli. Iya. Poin utamanya. Jadi jika kemudian muncul refleks yang seperti ada di potongan adegan video, ya saya rasa kalau orang-orang yang berpikir jernih ya wajarlah kondisi itu mungkin dilakukan kalau gerakan refleks. Karena ditanya dengan serius, menghindar, ditanya dengan serius, nyinyir, bahkan memotong pembicaraan. Ditanya lagi mengejek. Nah, sempat mengejek? Ya, sempat kayak kakak saya lihat ke bawah, sudah agak raut muka kakak saya, agak kesal. Nah, saya langsung kayak ke bawah suasana, Pak. Yang namanya kita ada laki-laki, Pak. Iya sih. Iya bro, saya juga begitu. Laki-laki punya rasa, punya hati. Betul. Bukan bisa belati. Lanjut nih bro. Oke, Pak. Jadi pertanyaannya di sini ialah ada poin inti, yaitu tindakan penipuan dan penggelapan. Memang si Syahril ini apa sih? Kenapa melakukan transaksi penipuan dan penggelapan? Oke, posisi Syahril ini, dia ini sebagai di perusahaan kakak saya, dia ini marketing. Marketing ya? Yes, marketing. Berarti senior dong? Betul. Nah, dia marketing, terus dia transaksinya tidak ada di transparan kepada kakak saya. Tunggu dulu, dia marketing. Sudah berapa lama sebagai marketing? Hebatnya, Pak, baru 3 bulan. Loh kok bisa melakukan tindakan seperti itu? Itu kan saya heran juga, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa modus yang dia lakukan sehingga dia mampu menggelapkan. 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, atau biasa kita katakan berkali-kali. Betul, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ada istilah kadang orang nggak bersyukur, Pak. Iya. Betul, Pak. Betul. Nah, dia ini mungkin kayak kurang puas dengan nominal seperti itu, makanya dihantam-hantam terus. Dan mungkin si Syahril ini nggak tahu bahwa kakak saya juga ini bakal lebih perhatikan lah soal transaksi. Memang gajinya tidak cukup sih Syahril ini atau? Gajinya Pak Syahril tinggi loh, Pak. Istilahnya di atas UMR? Di atas UMR. Bah, ini tidak bersyukur sih namanya. Betul. Mungkin ada beberapa transaksi yang kita dalam hal ini mau jelaskan. Seperti apa transaksi? Istilahnya saya bilang modus operandi. Yes. Seperti apa modusnya? Jadi sistemnya dia itu, Pak, ketika kayak contoh, bukan contoh sih, Pak, pihak perusahaan ini ingin transaksi pembayaran ke pihak perusahaan kakak saya, Amblok. Iya. Amelia Logistik. Nah, dia ini kayak semacam kartu ATM dia itu dia gunting, Pak, dia patahin.
Dia patahin kartu ATM perusahaan kita, Iya. perusahaan kakak saya. Nah, tapi dia masukkan alirannya ke ATM-nya pribadi. Artinya setiap konfirmasi pengiriman yang klien itu mau mengirim ke rekening induk, Yes. dia mengatasnamakan dirinya, kirim ke saya dulu saja. Betul sekali. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Oh, nah lanjut. Dan kebetulan kenapa saya bisa juga tahu karena posisi saya di perusahaan kakak saya ini, saya sebagai penanggung jawab terhadap unit. Jadi semua unit yang ada di Amlok, dalam hal ini sebagai sebuah perusahaan ekspedisi ya, Yes, betul. itu kita sebagai penanggung jawabnya. Betul, Pak. Saya sebagai penanggung Ya jawab. wajar dong kita ketahui segala bentuk transaksi, Betul sekali. unit yang keluar, sampai kemudian sudah berapa terbayarkan. Nah, Unit keluar, kok transaksi tidak ada sama kakak saya. Kebetulan kakak saya kan CEO-nya di perusahaan ini. yes. Kakak saya bilang tidak ada transaksinya. Sedangkan dalam keterangannya supir semua ini aktif semua. Aktif jalannya. Transaksi aktif. Pengantaran barangnya semua aktif semua. Tapi transaksinya ini kayak kok mendak gitu sama kakak saya. Maaf nih, saya bertanya, berapa kali si siapa nih? Syahril. Syahril ya. Berapa kali si Syahril dalam hal ini melakukan tindakan tersebut? Mungkin bisa di bulannya bulan berapa, dari bulan berapa? Dia melakukan itu sejak bulan Mei, Pak. Sejak bulan Mei ya. Sejak bulan Mei sampai Juli. Ngeri juga ya. Wah, dari Mei Pak. ke Juli. banyak transaksi dong. 3 bulan, Pak. 3 bulan. 3 bulan masuk, 3 bulan luar biasa. Nah, saya bertanya nih tentang nominal yang dia gelapkan. Ada berapa nominalnya? Kalau sepengetahuan saya, Pak ya, yang masih ketahuan, Pak. Yang masih ketahuan. Ini ya. ini lucu nih, Pak. Yang ini masih ketahuan. Belum ada lagi yang belum ketahuan, ini masih ada. Masih ada ya? Oke, Yang oke. masih ketahuan ini 199.500.000. 199.500.000. Yes, Pak. Betul. Luar Yang biasa. ketahuan ya, Pak ya? Yang ketahuan. Nah, jadi para netizen, jangan melihat sepenggal video tanpa melihat sebab daripada penggalan tersebut. Nah, ini juga yang sebenarnya saya mau sampaikan kepada netizen nih. Betul, Pak. Bahwa jangan asal mengambil potongan-potongan video yang beredar di tangan-tangan netizen. Jangan sampai nih dimintai pertanggungjawaban atas uploadan yang sudah ada, kan bisa kebablasan. Sudah pasti, Pak. Saya bakal minta penjelasan sih. Apatah lagi rencananya kita mau masuk ke ranah pelaporan, Pasti, Pak. melapor semua akun-akun yang Betul. Jadi buat semua akun sosial media yang sebarkan video saya dan video Syahril, ingat, saya tunggu 2 kali 24 jam. Saya nggak usah sebut nama sosial medianya lah. iya. Tapi yang jelas kita sudah inventarisasi semua ya. Betul. Nah, kembali nih ke Syahril ini, kembali nih pembahasannya. Ini kan sudah ada laporannya. Betul, Pak. Itu kapan nih melapor? Apanya yang melapor? Tentang tindakannya si Syahril ini yang sudah melakukan penipuan dan penggelapan. Oke, kalau buat kakak saya, dia sudah melapor sejak berapa hari yang lalu. Terus sempat saya diperlihatkan tadi oleh kakak ya, itu sebuah pernyataan. Ada pernyataan itu. Oh, jelas ada, Pak. Ini dia. Iya, iya, iya. Pernyataannya. Oh ya, ini laporannya ya. Oh, ini laporannya. Tapi pernyataannya ada. Pernyataannya ada, Pak. Oh iya, itu dalam pernyataan itu seperti apa bahasanya? Dia mengakui atau seperti apa? Dia mengakui, Pak. Dia mengakui kesalahannya atas perilakunya yang dia perbuat kepada di perusahaan ibu. Kakak Kan saya. netizen bertanya-tanya nih, jangan sampai kita yang mengada-ada bahwasanya si Syahril ini melakukan penipuan dan penggelapan, baru tidak terverifikasi. Nah, saatnya nih di podcast Celebes Post ini memperlihatkan bukti daripada pengakuan si Syahril, bahwasanya si Syahril ini melakukan dan mengakui tindakan penggelapan yang dia lakukan. Betul. Ini kan jelas. Apa tak lagi nih belakangan ini banyak orang yang mau ditipu. Sebenarnya ini Syahril ini sebenarnya menurut saya, Pak, udah kurang beruntung banget sih. Artinya
Sudah ada pekerjaan lah Sudah ceritanya. ada kerjaan yang bagus, gajinya sudah bagus, posisinya sudah bagus, tapi malah Tidak bersyukur begitu. bersyukur, bikin kecewa. Iya. Iya, nah banyak sih kondisi seperti itu yang tadinya dapat 1 mau 2, Ya. dapat 2 mau 3, Mau 3 mau 4. Iya, itu sih bentuk rasa ketidaksyukuran. Betul. Nah sehingga muncul efek dari kita lah yang dianggap bersalah. Padahal kita di framing. Betul sekali, Pak. Kita di framing, kita diambil, dipotong-potong, disajikan kepada netizen. Netizen juga harusnya cerdas Iya. melihat itu. Jadi netizen itu harusnya cerdas melihat itu. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana netizen betul-betul peka. Peka melihat kondisi yang ada. Betul. Pintar-pintar lah buat netizen. Pasti kalian sudah tahu juga. Bisa membedakan yang mana peristiwa yang benar, yang mana peristiwa yang tidak benar. Betul-betul pandailah kita melihat. Betul, Pak. Ini sebenarnya apa sih kejadiannya begitu kan? Harusnya netizen bertanya seperti itu kan? Betul, Pak. Sehingga santer di media sosial itu memunculkan video viral itu, sehingga video viral itu pasti mempunyai tanda tanya besar. Betul sekali, Pak. Pasti ada sebelum kejadian ini. Ya. Pasti ada penyebab daripada video ini. Iya. Lagi pula kan video itu bukan penganiayaan. Bukan, Pak. Ada tidak bukti visumnya yang dia bisa perlihatkan? Oh, jelas tidak ada, Pak. Itu dia. Itu yang membuat saya juga merasa lucu sih. Iya. Atau kita berspekulasi nih, Iya. jangan-jangan ada yang memanfaatkan si Syahril untuk kemudian membuat video ini menjadi booming. Ada aktor cerdas di belakang layar. Kayaknya ada sih, Pak. Dugaan, ini kan dugaan. Namanya dugaan, bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak. Tapi kan kita tahu perusahaannya ibu ini bukan perusahaan ecek-ecek. Artinya perusahaan Bu Aji ini, karena Bu Aji saya tahu artinya dia mempunyai ibaratnya jiwa sosial yang tinggi. Banget, Pak. Iya. Sehingga apa yang keluar daripada transaksi-transaksi itu Bu Aji, kadang dia tidak mengetahuinya. Iya. Nah, oleh karena itu, saya takutnya nih, si Syahril hanya sebagai bumper kecil. Oh. Iya, mungkin ini. Oh, yes, betul, Pak. Ini dia Oke. surat. Ini ada di Syahril. Mungkin netizen bisa melihat. Oke, bisa melihat dan mungkin bisa dibacakan. Oke. Dengan surat pernyataan utang mencuri. Iya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama iya. Syahril, dengan nama telepon, oke, alamat. Dengan ini menerangkan bahwa Iya. benar saya mengambil dalam kurung mencuri di perusahaan CV Amelia Sukses Abadi Amblok Iya, dalam tanda kurung amplop ya. dengan rincian sebagai berikut. SAI dia korupsi sebanyak 157.150.000. Yes. Oke. Di Coca-Cola sebesar 34.650.000. Iya. Di Alianza Oli Elensa. Oli Elensa Iya. itu sebanyak 2.700.000. Ini uang tertransfer masuk ke rekening pribadi. Iya. Iya, yang diakui melalui pernyataan yang dia buat. Iya, betul, Pak. Lanjut dibaca. Garis bawahin, Pak, ya. Iya. Ini yang ketahuan. Iya. Ini yang ketahuan. Oke. Total keseluruhan yang ketahuan, Pak. Iya. Nah, total keseluruhan yang ketahuan sebesar 199.500.000. Iya. 199.500.000. Nah, lanjut lagi. Nah, maka dengan ini atas pengawalan saya di atas, saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian surat ini saya buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dengan hormat saya, Syahril. Oke. Jadi jelas sekali. Baik, Pak. Di dalam pernyataan tersebut, Makassar 23 Juli 2026
Syahril yang menulis. Betul sekali, Pak. Dia sadar akan apa yang dia ungkapkan melalui pernyataan secari kertas ini. Betul sekali. Mengakui tindak yang merugikan perusahaan, yang kemudian dalam hal ini bisa saya katakan menggelapkan. Betul sekali, Pak. Karena masuk ke rekening pribadinya. Betul. Mengatasnamakan perusahaan dalam 3 item secara tidak bersamaan, yaitu ke SGI, Coca-Cola, dan Oli El Nisa. Nah, 3 perusahaan ini mentransfer uang dengan nominal yang berbeda. Betul sekali. Dengan nilai total keseluruhan 199.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Nah, jelas sekali dalam pernyataan ini. Ini yang ketahuan, Pak ya? Ini yang ketahuan. Tanda kutip ini yang ketahuan. Yang ketahuan. Nah, inilah yang bisa saya perlihatkan kepada netizen, kepada APH, kepada masyarakat Kota Makassar, dan seluruh yang sempat mampir di channel Selebes Pos dalam hal ini. Nah, bisa saya perlihatkan, perjelas nanti dalam hal ini di media kami. Kami akan memperlihatkan supaya jelas kepada pihak dan para netizen, untuk kemudian para netizen pertimbangkan apa sih sebenarnya latar belakang yang sebenarnya terjadi oleh bro kami ini. Beliau menelpon ke redaksi mempertanyakan hal ini, dan siapa saja yang menelpon ke redaksi, kami selaku media dalam hal ini Selebes Pos meladeni, yang penting masih warga negara Indonesia. Siap. Nah, terakhir nih, apa yang mau disampaikan kepada para netizen dan kepada Bapak Syahril yang kemudian mengakui perbuatannya? Seperti apa? Oke, kepada Bapak Syahril dulu ya. Buat netizen dulu deh. Ya, netizen dulu. Yang buat netizen, kalau kalian masih kurang puas soal ini, nanti ada bakalan ditampilkan foto mukanya dia yang lagi pegang surat pakai materai. Biar kalian lebih puas. Yes. Biar tidak ada fitnah lagi, Pak. Oh ya, biar tidak ada fitnah di antara Tidak ada kita. fitnah di antara kita. Oke. Nah, kepada netizen nih, Nah, pesannya seperti apa? Silakan. Oke, buat netizen, kalau bisa jangan ambil langsung tindakan yang speak menjudge orang tanpa belum tahu kronologinya seperti apa. Yang sebenarnya sih terutama buat media sini. Media yang ada di media sosial ya. Media sosial, khususnya di IG, di Facebook, di TikTok, di YouTube. Iya, iya. Iya, oke. Kalian akun-akun yang ada video tersebut, saya minta tolong hati-hati, karena kita bakalan tindak lanjuti 2 kali 24 jam kita bakalan tunggu. Kalau sampai kalian udah take down video tersebut, ingat, kita ada sanksi. Kita bakalan tindak lanjuti ke pihak berwajib. Iya, tentu ada yang namanya mekanisme hukum. Pasti, Pak. Yang berlaku. Betul. Ya, apalagi Undang-Undang ITE sudah mengatur itu. Betul sekali. Sebenarnya para netizen, kita komplit loh. Undang-undang kita sudah komplit, sudah paripurna. Jadi seluruh tindak kejahatan, baik itu yang terlabeli maupun tidak, itu sudah di cover. Apatah lagi tindakan seperti yang dilakukan rekan-rekan kita di luar sana. Nah, akhir kata, saya MDS dan saya Andi Udayana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di konten berikutnya.